Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ilham. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang web pembelajaran berbasis Google Site. Google Site merupakan salah satu platform dari Google yang dimana berfungsi untuk membuat website. Terdapat keunggulan dari Google Site. Yang pertama, terintegrasi dengan Google. Yang kedua, tampilannya yang sederhana. Yang ketiga, keamanan terjaga. Yang keempat, website-nya cepat. Dan yang kelima, yaitu terdapat fitur sharing. Selanjutnya, hal yang harus dipersiapkan ketika mengembangkan web pembelajaran berbasis Google Site, yaitu harus memiliki akun Google. Yang kedua, yaitu terdapat laptop yang memadai. Yang ketiga, koneksi internet yang stabil. Dan yang keempat, yaitu terdapat browser. Baik, untuk praktek atau latihan web pembelajaran berbasis Google Site akan ditampilkan pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke langkah-langkah pengembangan web pembelajaran berbasis Google Site. Pertama-tama, kita masuk terlebih dahulu ke akun Google yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan praktikwebpembelajaran@gmail.com sebagai akun Google. Kemudian klik titik 9 di pojok kanan atas dan pilih Drive. Kemudian, setelah masuk ke Google Drive, buat folder baru dengan cara klik baru, kemudian pilih folder baru, dan isikan sesuai keinginan. Setelah folder baru telah dibuat, klik buat. Kemudian buka folder yang telah dibuat barusan. Kemudian buat file Google Site baru dengan cara klik baru, klik lainnya, dan pilih Google Site. Nah, ini merupakan halaman atau tampilan paling awal dari Google Site. Baik, pada Google Site ini terdapat tools editor yang dapat digunakan. Pertama, yaitu terdapat nama file dari Google Site. Di sini kita isikan dengan latihan. Kemudian terdapat editor yang di sini, seperti ada undo atau membatalkan perubahan yang dilakukan. Kemudian ada redo yang berfungsi untuk menggunakan kembali perubahan yang baru saja dilakukan. Kemudian ada preview atau pratinjau, berfungsi untuk melihat versi live website yang telah dibuat. Kemudian ada copy link atau copy website link, untuk berfungsi menyalin link draft website untuk diberikan ke orang lain. Kemudian terdapat share with other people yang berfungsi untuk menunjukkan draft website atau mengajak orang lain berkolaborasi di draft website yang dikerjakan. Kemudian ada pengaturan, berisi beberapa pengaturan terkait desain website. Di sini juga bisa menggunakan mengubah navigasi, logo, maupun mengganti domain. Selanjutnya, terdapat setting yang berisi beberapa pengaturan terkait desain website. Di sini juga dapat menghubungkan website dengan akun Google Analytics. Kemudian terdapat titik 3. Titik 3 ini untuk menampilkan fungsi tambahan. Contohnya untuk melihat versi history, untuk
melihat catatan perubahan draft dan duplikat save untuk menggandakan website setelah draft selesai dibuat. Kemudian terdapat 3 tab. Yang pertama ada sisipkan, yang kedua ada tab halaman, dan yang ketiga yaitu ada tab tema. Pada tab yang pertama itu ada tab sisipkan. Tab sisipkan ini berisi jenis-jenis konten yang dapat dimasukkan ke dalam website. Misalnya terdapat teks, gambar, sematkan kode, dan menghubungkan Google Drive lain. Dan ada konten tambahan seperti memasukkan gambar, tombol, kalender, dokumen, slide, formulir, dan diagram. Tab yang kedua yaitu ada tab halaman yang berfungsi untuk menampilkan berapa banyak halaman yang dibuat dan untuk menambahkan navbar. Dan yang ketiga itu ada tab tema. Terdapat pilihan tema yang disediakan oleh Google Site untuk membuat sebuah website yang menarik. Nah, pada tab tema ini juga dapat menentukan ukuran font, warna, dan latar belakang yang digunakan. Baik, yang pertama yaitu memasukkan konten yang akan diisi dan buat sesuai kreasi dan keinginan. Di sini saya akan menggunakan atau mengubah judul halaman Anda ini dengan tampilan seperti ini. Kita juga bisa ubah ukuran sesuai keinginan. Dan kita juga bisa mengubah layoutnya. Kita bisa menarik ke samping dan ke kanan dan ke kiri. Dan kita juga bisa mengubah layoutnya menjadi ke tengah, data tengah, seperti ini. Yang kedua, menambah navbar pada website. Untuk menambah navbar pada website, kita juga bisa menggunakan atau dengan mengikuti dengan cara yang pertama, klik tab halaman, kemudian klik halaman baru dengan cara klik icon ini dan pilih halaman baru sesuai ini. Halaman baru dan buat navbar yang ingin digunakan atau sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan navbar petunjuk. Saya juga akan menambah beberapa navbar. Nah, pada tampilan ini yang di atas ini merupakan navbar yang telah dibuat. Yang ketiga, memasukkan gambar dan teks pada Google Site. Untuk menambahkan gambar dan teks pada Google Site, yaitu klik halaman yang akan digunakan sebagai atau dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan gambar. Misal di sini saya menyimpan gambar pada halaman petunjuk. Kemudian untuk menambahkan navbar, untuk menambahkan gambar, pilih tab insert atau tab sisipkan. Kemudian pilih gambar, kemudian upload, dan pilih gambar sesuai keinginan.
Nah, ini merupakan gambar yang telah dibuat, yang telah dimasukkan. Kemudian untuk menambahkan teks, kita juga bisa menggunakan di sini kotak teks dan isikan teks yang ingin digunakan. Misal di sini saya akan memasukkan teks seperti ini. Kita juga bisa mengatur layout di tengah. Juga kita bisa atur ke tengah. Seperti ini. Yang keempat, memasukkan video pembelajaran dari YouTube. Sebelum memasukkan video dari YouTube, kita pergi ke tab halaman dan di mana YouTube itu akan disimpan. Di halaman mana YouTube itu akan disimpan. Bisa di sini saya akan disimpan di bawahnya atau di menu halaman kelas, di halaman kelas. Pada halaman kelas ini, setelah masuk ke halaman kelas, kita masuk atau cari YouTube sesuai keinginan. YouTube pembelajaran, di sini saya memilih Bapak Deden Suendar sebagai video pembelajarannya. Lalu kemudian klik bagikan, kemudian klik sematkan, kemudian salin, dan pergi ke Google Site lagi, kemudian klik sisipkan, kemudian klik sematkan, pilih sematkan kode, lalu paste di sini. Kemudian sisipkan. Maka video pembelajaran telah tampil di halaman Google Site. Kita juga bisa ubah layoutnya menjadi dari samping ke atau sesuai keinginan. Yang kelima, memberi link pada gambar. Baik, untuk memberikan link pada gambar, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita beri pembatas terlebih dahulu. Untuk memberikan link pada gambar, pilih gambar yang akan digunakan. Kemudian atur tata layoutnya. Misal di sini saya menggunakan di tengah. Dan berikan link atau ketika gambar ini diklik, kemana arah yang akan diinginkan. Di sini misal di sini saya akan gambar link Google Meet ini saya akan arahkan ke akun Google Meet. Kita masuk ke link yang akan diarahkan. Baik, di sini linknya salin, kemudian pindah kembali ke Google Site, kemudian salin disisipkan link, kemudian paste di sini. Setelah itu terapkan, maka link akan bisa digunakan pada gambar tersebut.
Yang keenam yaitu mempublikasikan website yang telah dibuat. Mempublikasikan website berfungsi agar dapat diakses oleh orang lain. Nah, sebelum mempublikasikannya, kita bisa juga mengecek bagaimana perkembangan progres dari website yang telah dibuat, yaitu dengan cara klik review atau pratinjau, kemudian kita cek satu persatu halaman yang telah dibuat. Di sini saya sudah membuat contoh tadi, memberikan link pada gambar. Ketika diklik, maka akan mengarah ke Maka di sini akan mengarah ke link Google Meet. Setelah itu, setelah semua pratinjau atau progres dilihat, kita tutup dengan cara mengklik icon X untuk keluar dari pratinjau. Setelah itu, klik icon gambar orang atau share with other people dan memilih dan pastikan settingannya seperti ini. Situs yang dipublikasikannya menjadi publik. Ini berfungsi untuk agar link yang dibuat bisa diakses oleh orang lain. Setelah menjadi publik, klik selesai, kemudian tekan publikasikan dan isikan link sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan link web pembelajaran dan publikasikan. Setelah publikasikan, kita lihat hasilnya. Maka ini hasil dari publikasikan dari Google Site. Link ini bisa diakses oleh semua orang dan bisa digunakan. Ini merupakan navbar yang telah dibuat tadi. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.